Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan pemirsa, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan terutama dalam menghadapi perdagangan di pekan depan. Dan tampaknya saham-saham big cap yang sebelumnya sempat kita ulas di sesi pertama untuk talk show kali ini. 4 saham pilihan yang direkomendasikan, yang pertama ada Telkom, direkomendasikan buy, supportnya di 2.700, resistennya hingga ke 3.000 pemirsa. Kemudian juga ada BBRI, juga direkomendasikan buy, dengan supportnya di 4.150, resistennya hingga ke 4.500 rupiah per sahamnya. Perbankan big cap lain BBCA juga direkomendasikan buy, supportnya di 9.000, resistennya di 9.500 rupiah per saham. Astra Internasional tadi belum sempat kita ulas, juga masuk ke dalam salah satu saham pilihan. Astra di sepanjang perdagangan hari ini sempat menguat di sesi pertama, akhirnya ikut menjadi pemberat harga saham gabungan terutama di penutupan sesi kedua hari ini. Juga direkomendasikan buy 4.300, resisten terdekat hingga ke 4.750. Telkom, BBRI, BBCA, dan Astra Internasional. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Kiswoyo yang merupakan Head of Investment Nawasena Abipraya Investama. Pak Kiswoyo, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, Pak. Sebenarnya tadi juga sempat kita ulas di sesi pertama talk show. Yang pertama untuk Telkom, Pak Kiswoyo, tapi saya akan coba menanyakan dari sisi lain ini untuk Telkom. Sudah mengalami pelemahan yang cukup dalam, Pak Kiswoyo. Dari sisi pola pergerakan seperti apa? Apakah Telkom masih cenderung downtrend sampai sejauh ini? Memang kalau kita lihat secara teknikal dia downtrend. Saya bilang secara bisnis memang sunset karena industri telekomunikasi ini memang sudah untungnya nggak sebesar dulu. Kalau dulu kan saya selalu cerita jualan SIM card aja 350.000 nggak ada pulsanya, mereka sudah untung karena modal untuk pembuatan satu SIM card itu sekitar $1 sampai 1,5 US dollar. Kalau sekarang jual SIM card kosong aja udah rugi kan. Kalau zaman dulu jual SIM card aja udah untung banget. Jadi memang ini industri sunset, tapi saya bilang Telkom ini sudah terlanjur besar dibandingkan dengan operator lain, karena kita tahu yang punya satelit itu cuma Telkom paling banyak. Indosat sisa 1, XL nggak ada satelit. Kalau kita bicara kabel optik, termasuk jaringan untuk luar negeri kabel optik yang punya backbone itu Telkom. Terus jaringan BTS juga paling banyak dia. Jadi memang kalau saya bilang secara keseluruhan overall market leadernya untuk di industri telekomunikasi tetap Telkom. Jadi bisa dilihat dari rasio utang sebagai utang Telkom lebih terkendali dibandingkan dengan utang operator lain seperti Indosat dan XL maupun operator kecil lainnya akan merger di antara mereka. Jadi kelak memang akan sisa 3 saya lihat Telkom, Indosat dan XL. Tapi saya lihat Telkom ini kayaknya dulu tuh kan ada si kuning dan si biru perang tarif, artinya si XL dan si Indosat. Memang Telkomsel tidak terlibat perang tarif, tapi ketika mereka berdua sudah tidak perang tarif lagi, Telkom sekarang yang akan memulai perang tarif dengan produk Telkomsel Lite-nya. Jadi saya lihat ini akan memicu perang tarif baru karena Telkom sebenarnya nggak mau posisi market leader dia tergusur dari industri yang operator seluler ini. Kalau kita bicara Starlink itu memang sebenarnya menjangkau daerah-daerah terpencil. Karena kalau di daerah perkotaan itu kita backbone-nya tetap lebih kuat pakai kabel optik karena lebih murah, lebih stabil, terutama untuk para gamer. Tapi kalau di luar daerah terpencil membangun menara BTS itu kan mahal. Sehingga kalau pakai itu hanya untuk telepon, WA begini ya oke lah nggak masalah. Tapi kalau untuk membutuhkan kecepatan tinggi dan stabil, latensinya rendah seperti untuk gaming supaya jangan nge-lag, itu nggak bisa Starlink karena begitu ada cuaca mendung, ada petir itu pasti mereka akan turun, kecepatannya akan turun. Jadi memang Starlink itu memang cocok untuk ke daerah, tapi memang ada kekhawatiran bahwa mungkin mereka akan masuk ke industri handphone dan sebagainya. Nah itu mungkin nanti saya lihat ke depannya pemerintah mungkin akan mengerem karena ada perpecahan juga. Dulu kan awalnya janjiannya kongsian sama Telkom, tapi katanya untuk ke consumer langsung Starlink nggak mau kongsian. Nah, mungkin bisa saja izin itu bisa aja. Pak Kiswoyo, secara teknikal masih downtrend, tapi secara fundamental dan bisnis Anda masih punya keyakinan prospeknya akan bagus ke depannya. Tadi untuk Telkom, Pak, bisa kita review ulang. Buy strong buy-nya di mana, Pak, untuk Telkom? Di level 2.500 ke bawah itu udah strong buy, kan itu harga low
Waktu corona itu 2450. Baik, penutupan hari ini di 2720 melemah di 4,23%. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua dari perbankan Big Cap BBRI. Tadi pun juga sempat kita ulas pemirsa secara teknikal, tadi pun juga sudah kita bahas lengkap. Tapi di sisi lain bagaimana Anda melihat posisi BBRI tekanannya paling dalam jika dibandingkan dengan perbankan Big Cap lainnya. Kemudian dari sisi industri bisnis mereka memiliki jangkauan terutama andalan dari sisi UMKM, Pak. Nah itu, jadi memang kalau kita bicara jagonya kredit mikro itu adalah BRI. Itu sudah terkenal dari dulu, jumlah ATM paling banyak juga kalau saya nggak salah itu masih BRI. Memang ini ada isu bahwa kan sekarang ini lagi marak pinjol ya. Jadi katanya kredit-kredit UMKM itu disalahgunakan oleh masyarakat. Mereka dapat kredit dari Bank BRI digunakan bukan pinjol, sorry, untuk judol. Jadi judi online, katanya seperti itu isunya. Tapi memang kita belum tahu data realnya, karena seperti ini kadang-kadang kan rumor bilang oke, orang pinjam duit UMKM pinjam duit pakai kredit mikro ke BRI itu buat judi online, judol lah gitu ya. Ya tapi kalau buat judol semua kan harusnya mereka berarti nggak berbisnis lagi kan. Ya harusnya NPL-nya BRI itu mungkin bisa di atas 25%. Ini kalau kita bicara beneran mereka masyarakat yang UMKM yang kredit mikro ke BRI bermain judol. Kalau benar harusnya NPL BRI itu di atas 25% atau mungkin bisa 50% lebih. Karena kita tahu kredit mikronya BRI itu hampir sampai 75% lebih gitu kan. Nah, makanya kita sebetulnya lagi menunggu datanya. Kayak Astra, Astra kan kemarin baru keluar data baru lagi kan. Jadi kalau kita kembali ke BRI, intinya kita lagi menunggu data resmi NPL-nya seberapa tinggi nanti. Memang itu butuh waktu, mungkin sebulan, 2 bulan, bisa 3 bulan memastikan bahwa oh ternyata NPL-nya tetap rendah ya, berarti cuma rumor. Baik di level berapa Pak Kiswoyo untuk BBRI? Kalau BRI tadi saya sebut, saya buka lagi chartnya. Ya. BRI. 4150 dan 4000 tadi ya Pak ya? Iya betul itu dia. Sorry. Saya akan ulang kembali. 4150 dan 4000 untuk BBRI buy di level di sana hari ini 4180 pemirsa. Kemudian langsung saja kita ke BBCA Pak. Waktu kita cukup terbatas Pak Kiswoyo. BBCA kasih sama sebetulnya BCA nggak ada masalah. Karena memang BCA kan bukan kredit mikro, dia jagoan juga, nggak ada masalah gitu. Buy di level berapa Pak untuk BBCA? Di bawah 9.000 itu baik, kalau sampai bisa di bawah 8.500 itu strong banget. Baik, terakhir untuk Astra International ini belum kita ulas tadi Pak, analisis Anda dengan pelemahan yang sudah cukup dalam juga untuk Astra International 1 tahun terakhir 42-an, sempat disentuh sebelumnya, singkat saja Pak. Ini yang tadi saya bilang Astra itu malah kemarin keluar data baru penjualan mobil, ternyata Astra malah pangsa pasarnya naik dari 5457 jadi 58%. Jadi penjualan Astra itu lebih tinggi daripada penjualan mobil merek lain. Jadi ini akhirnya kan membantah data sebelumnya bahwa penjualan Astra akan turun. Nah inilah sebetulnya data-datanya yang kita tunggu. Tapi memang orang akan tetap dijadikan alasan kalau namanya lagi jelek ya. Oh saya tunggu di data penjualan mobil bulan berikutnya ya sudah nggak apa-apa. Kalau ujung-ujungnya nanti akhir tahun akan bisa naik lebih tinggi. Betul saya bilang. Dan pangsa pasarnya mungkin bisa mencapai 60%, masih ada peluang kemungkinan. Baik, buy di level berapa Pak Kiswoyo untuk SCI? Sebetulnya level-level sekarang udah bisa buy, terus apalagi kalau sampai dia tadi turun di bawah 4.000 ya, 4250 ya, sampai dia bawah 4250 itu sudah bisa untuk beli, apalagi sampai 4.000 ya. Itu udah beli merem, karena peluangnya dia bisa naik sampai 50% lebih. Sampai di atas 6.000 sih. Gitu. Saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada Telkom, kemudian BBRI, BBCA, dan ICI. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita masih punya satu segmen lagi, masih ada beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Kiswoyo, waktu kita cukup terbatas Pak. Langsung saja ke pertanyaan pertama, ada dengan ID HDD Chin menanyakan saham Bumi Pak. Sudah direkomendasikan masuk atau belum? Dan level entry ideal untuk Bumi? Sebenarnya Bumi bahaya, ini lagi downtrend. Kalau sampai dia turun di bawah 70 dia bisa ke arah 50 nih saya. Jadi halo Pak Kiswoyo, suaranya terputus Pak. Ya, suaranya terputus Pak Kiswoyo. Tadi Anda katakan 70 ini levelnya bahaya karena downtrend. Dia bisa turun. Ya, halo? Ya, silakan dilanjutkan Pak. Masih terputus-putus Pak Kiswoyo. Ya. Jadi kalau Bumi kalau sampai turun di bawah level 70 ini level yang berbahaya karena dia bisa ke arah 50. Jadi kalau bisa jangan masuk dulu. Baik, belum direkomendasikan masuk. 74 melemah di 2,63%, masih downtrend. Ketika jebol di bawah level 70, peluang penurunan dalam terbuka cukup lebar. Kemudian menanyakan saham cuan Pak,
untuk minggu depan. Ada Bapak Siaotang dari Medan. Analisis Anda untuk cuan. Cuan ini level supportnya ada di level 8.000, lalu 7.500 dan 7.000. Kalau di bawah level 7.000 mungkin jauh lebih aman untuk membeli. Tapi hati-hati karena ini bid offernya nggak tebal, hanya ratusan lot. Jadi disarankan kalau beli jangan lebih dari 50 lot. Kalau sekali klik jangan lebih dari 10 lot lah gitu, supaya jangan terlalu besar size-nya gitu. Oke, penutupan hari ini di 8175, support yang bisa diperhatikan 8.000, 7.500 hingga ke support 7.000. Bapak Siaotang dari Medan dan juga tadi sampaikan profil risikonya. Kemudian saya akan coba bacakan pertanyaan selanjutnya menanyakan saham BRIS, Pak. Bapak Felix dari Surabaya menanyakan BRIS, apakah saat ini saat yang tepat untuk beli di tengah koreksi yang cukup dalam mungkin? BRIS sebetulnya supportnya di level 2.200. Kalau sampai dijebol di level 2.200 bisa ke arah 2.000, tapi semoga dia sudah kuat ya. Artinya dia sedang menuju ke arah 2.500. Jadi kalau selama dia mungkin kuat di atas itu 2.200, dia akan menuju ke arah 2.500 seperti itu. Oke, level 2.200 yang harus diwaspadai oleh Bapak Felix. Kalau jebol di 2.200, peluang pelemahan masih berlanjut begitu, Pak? Iya betul, bisa ke arah 2.000. Oke, kemudian Bapak Andrew dari Tangerang Selatan, ini lebih ke arah fundamental sepertinya Pak. Bagaimana peluang saham-saham perbankan big cap ketika The Fed belum menurunkan suku bunga sampai tahun depan? Apakah peluangnya masih akan terbuka cukup lebar, new all time high kembali, atau seperti apa analisisnya? Pasti, karena ingat bahwa perbankan Indonesia adalah salah satu perbankan paling menguntungkan di dunia. Karena kita lihat dari NIM, Net Interest Margin, selisih antara suku bunga deposito paling tinggi dan suku bunga kredit paling rendah, selisihnya itu bisa di atas 5%. Luar negeri itu dapat selisih 3% aja udah susah. Jadi memang ketika nanti BI menaikkan suku bunganya pun, itu belum tentu bank akan menaikkan suku bunga kreditnya. Karena mereka akan menimbang lagi, jangan sampai suku bunga kredit saya naikin tapi NPL-nya naik begitu kan. Memang masih menguntungkan suku bunga kredit pasti naik duluan, deposito di bawah kan rate-nya semakin gede kan keuntungan. Yeah. Tapi saya tahu bank-bank pasti akan memikirkan jangan sampai NPL naik, karena untung mereka pun sekarang sudah cukup besar, bahkan sangat besar, salah satu tertinggi di dunia. Jadi perbankan kita nggak ada masalah sebetulnya, saya lihat seperti itu. Jadi jangan khawatir, inilah untungnya perbankan kita dibanding dengan perbankan di luar negeri, karena memang selisih NIM-nya itu kita besar, salah satu tertinggi di dunia NIM-nya. Oke. Baik, tidak tergantung besar ya Pak kepada keputusan suku bunga The Fed di tahun 2024 begitu. Jawaban untuk Bapak Andrew dari Tangerang Selatan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Waktu kita cukup terbatas Pak Kiswoyo, dan tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan minggu depan. Pak Kiswoyo, terima kasih juga sudah bergabung Pak. Happy long weekend Pak Kiswoyo. Oke, siap, thank you. Baik, terima kasih ada Bapak Kiswoyo, Head of Investment Nawasena Abipraya Investama. Akhirnya saya David Sanovel dan seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.